Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Ya teman-teman, ini benar-benar gila sih teman-teman. Bagaimana dalam 2 jam saja suara PSI itu naik sampai 19.000. Nah ini yang akan kita simak dan kita bahas gitu ya. Karena di sini dua pengamat yang kredibilitasnya tidak diragukan lagi, Mas Burhanuddin dan Mas Adi Prayitno itu secara statistika sampai bingung gitu menjelaskannya. Ini seru banget, bahkan Mas Adi Prayitno bilang kalau PSI ini sampai lolos wajib diaudit itu KPU-nya. Ini benar-benar edan sih cara-caranya. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. PSI ini agak rumit, 2,9 ditambah margin of error 1%. Anggaplah margin of error-nya 1% itu semua ke PSI, maka PSI dapat 3,7 sampai 3,8%. Itu realnya, anggaplah begitu, ya tinggal hitung nanti. Jadi 3,6 tuh basis quick count ya? Iya, kalau yang P3, kalau yang PSI kan 2,7, 2,8. Itu basis quick count. Maksudnya yang real itu apa? Emang ada suara siluman? Yang saya sebut real count nanti di KPU hasil resminya, Bang. Tapi biasanya kalau quick count itu kan dibaca margin of error-nya. Kenapa? Karena memang quick count itu akurasi datanya selama ini cocok dengan hasil real count yang dilakukan oleh KPU. Karena margin of error mereka kan cuma 1%. Tapi teman-teman PSI kan sampai saat ini hakul yakin bahwa mereka dengan lonjakan suara di mana-mana, insya Allah akan mendapatkan 4% juga. Nah, cuman kan problemnya begini, saya selalu ngomong ke teman-teman, kalau PSI lolos ke parlemen, harus ada yang diaudit. Siapa yang diaudit? Entah quick count-nya atau KPU-nya. Iya. Dua-duanya harus diaudit. Karena biasanya quick count itu akurat. Pilpres dan pileg. Misalnya pilpres siapa yang menang, pilegnya siapa yang menang. Termasuk siapa partai politik yang nggak lolos. Kalau ada partai politik yang diprediksi nggak lolos, tiba-tiba lolos, berarti quick count-nya harus diaudit. Atau KPU-nya diaudit. Ada apa-apanya. Tapi setahu saya, lembaga survei itu ada yang punya margin of error 1 sampai 1,5% terkait quick count. Jadi ini juga dilihat dulu lembaga survei yang mana. Kalau kami karena bermain di angka kecil, jadi margin of error itu sangat penting untuk kami. Ada langkah-langkah khusus? Langkah khusus maksudnya apa? Ya, untuk mencapai target tadi itu. Saya kan udah jelaskan tadi, kita menjaga, mengawal dari kecamatan ke kecamatan. Saksi-saksi kami kerja, boleh dibilang 24 jam kerjanya ya. Jadi saya nggak ngerti kalau ada pertanyaannya langkah-langkah khusus apa nih? Mas mau bawa narasi ke kecurangan? Enggak, mengawal suara tadi itu. Ya mengawal suara kan seperti itu layaknya. Kita datang ke TPS, kita meminta PPK untuk membuka kertas suara lagi. Kalau Cak Adi bilang, kalau sampai hitung-hitungan tadi harus nggak lolos, tiba-tiba lolos, itu harus diaudit. Ada masalah. Silakan audit. Kami akan sangat terbuka untuk audit. Karena di DKI pun DPRD kami itu yang paling teliti untuk audit. Jadi silakan. Kami sih akan selalu transparan dan sesuai undang-undang. Oke. Jadi sampai hari ini masih pede lolos ke Senayan? Ya harus optimis. Kita bukan masalah pede. Ini optimis harus kan. Ya nggak Bang? Saya sih selalu menganalogikan dengan hantu. Kita nggak pernah percaya dengan hantu. Tapi pada saat yang bersamaan kita meyakini hantu itu ada. Ya itulah kecurangan yang kemudian terjadi dalam. Ini lemahnya sistem atau canggihnya hantu tadi itu? Satu dari segi regulasi, yang kedua canggihnya hantu, yang ketiga pembuktiannya yang susah. Kalau ini terjadi PSI lolos ke parlemen, pasti ada sesuatu yang error. Quick count kah yang error atau data KPU kah yang error? Perlu diaudit dua-duanya supaya clear sebenarnya siapa yang error. Itu yang penting. Karena itu artinya kecil Bang, dengan yang terakhir ini, sangat berpengaruh. saya selalu mengatakan di dunia ini ada 3 misteri Bang, tentang kematian, jodoh dan kelahiran. Kalau mau ditambahkan 4, PSI lolos parlemen apa enggak? Saya rasa gini lah, saya boleh ya menambahkan ya. Ironisnya begini, apapun yang terjadi dengan PSI, kita akan jadi bulan-bulanan media dan para pengamat. Kalau PSI menang, kita dianggap, ya iyalah, lo ada tangan besar, kekuasaan yang mengatur. Padahal ya, kalau memang benar ada kekuasaan yang mengatur, harusnya quick count pun bisa kita guyur. Ya dong, terus udah gitu gini. Kalau kita nggak lolos, akan bulan-bulanan juga. Wah ternyata Jokowi efek, Kaisang efek, tidak berpengaruh. Jadi apapun yang terjadi dengan PSI akan tetap jadi media darling. Akan dikejar oleh semua media. Tapi saya rasa gini, kalau PSI nggak lolos, bukankah itu menunjukkan bahwa ya kami bermain jujur? Karena kita tahu lah, kita tahu ada partai yang udah nyaris nggak lolos mulai gerilya beli-beli suara. Kita tahu itu dan PSI tidak melakukan itu. Karena Mas Kaisang bilang, yang kita lakukan hanya menyisir C1. Perkuat saksi, kita mau menang dengan gentleman, kita mau menang memang karena kita layak duduk di situ. Itu pesan ketum? Itu pesan ketum. Dan saya salut banget gitu loh.
bahwa saya ada di partai yang benar. Ya, sampai emosi tadi Sheryl Tanjil ya, sampai sensitif dengan pertanyaan hostnya. Dia merasa terintimidasi karena ya memang penjelasan Mas Adi Praetno sudah sangat gamblang sebagai orang yang memahami survei, statistik gitu teman-teman. Memang tidak masuk akal kalau sampai lolos, maka kata Mas Adi Praetno harus diaudit KPU-nya gitu teman-teman. Wah, ini benar-benar cara mainnya edan sih teman-teman. Ini saya dapat info dari kawan nih ya, Mas Ujak. Kebetulan beliau dari London School of Economics dari London ya. Dia menghitung trik nih data tanggal 1 Maret ya, dari 110 TPS yang masuk ke Sirekap. Itu 2 jam itu ada tambahan suara buat PSI sekitar 19.000. Kemudian buat Gelora 15.000. Yang lain-lain kecil-kecil. Pertanyaannya, ini secara statistika itu wajar nggak ada kenaikan sangat tajam hanya dari 110 TPS yang masuk PSI saja? Dan kalau misalnya iya, wilayah mana itu perlu dicek. Tapi tidak lantas mengatakan kenaikan suara PSI dan Gelora itu dengan mengurangi suara P3. Nggak bisa seperti itu. Karena memang naik dia kan landai ya. Sementara kenaikan suara PSI dan Gelora itu tinggi sekali, eksponensial kalau bahasa statistikanya dalam waktu beberapa hari terakhir. Nah, pertanyaannya, kenaikan itu kalau betul ada 19.000 dari 110 TPS, sementara per TPS itu maksimal pemilih, berarti per TPS dapat berapa itu PSI dan Gelora? Nah, ini kan perlu pendalaman lebih jauh. Nah, ya. Mas Burhan, seberapa besar kemudian kita bisa meyakini bahwa hasil real count itu memang tergambar dari hasil formulir C hasil begitu? Nah, makanya meskipun quick count itu punya kelemahan karena pakai sampling, tapi kita kan percaya kalau misalnya proses sampling itu kan secara benar sesuai dengan prinsip randomness ya. Yang kedua adalah representativeness. Kemudian yang ketiga proven, karena quick count itu 2000 pertama kali saya terlibat bukan hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat lokal, dan sejauh ini tidak pernah ada deviasi antara quick count sama hasil akhir penghitungan manual KPU. Ya, benar-benar di luar nurul ya teman-teman. Lihat nih, dari cuma 2 jam 110 TPS bertambah 19.000 untuk PSI dan untuk Gelora 15.000. Wow, ini menurut saya hal-hal seperti inilah yang diprotes oleh koalisi 1 dan 3. Kenapa sampai mau angket, dan entah kenapa saya lihat cenderung lamban. PDIP juga tidak agresif, hanya keras di media sosial. Ini kritik juga nih buat PDIP. Kenapa? Sepertinya tidak ada gerak-gerak yang konstitusional. Apa kurang nyali atau bagaimana? Karena kan itu hak angket adalah hak konstitusional DPR. Nah, saya tidak melihat gerakan yang agresif dari PDIP. Jadi ya, kalaupun PDIP jadi bulan-bulanan, capresnya kalah, saya pikir mereka terlalu banyak keraguan gitu. Banyak keraguan, ini nggak ngerti mau maju kah, mau mundur kah. Jadi dipermainkanlah oleh kekuasaan karena mereka pun tidak punya sikap tegas sejauh ini yang saya lihat dalam langkah-langkah politiknya. Itu menurut saya teman-teman. Tapi ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.